Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan pada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan pengimbasan, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini, yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Perlu Bapak Ibu ketahui semuanya bahwa kegiatan ini adalah merupakan tugas dari pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Di modul 1 itu ada modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Dan ini adalah merupakan modul 1.4. Dan di situ saya mendapatkan tugas untuk memberikan pengimbasan budaya positif yang sudah saya terima di modul tersebut kepada rekan-rekan sejawat. Ya. Kemudian saya ucapkan selamat datang untuk semua guru hebat yang ada di sini. Kita di sini bersama-sama untuk belajar mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kita sudah memiliki budaya positif yang ada di sekolah kita, yang baik kita lanjutkan, akan tetapi yang belum muncul, mari kita munculkan bersama. Kita bersama-sama mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita tercinta di SMP Muhammadiyah 1 Kudus. Bapak Ibu, silakan lihat di depan di slide-nya. Ini adalah mengenai materi kita adalah mengenai budaya positif. Materi ini saya terima ketika saya belajar modul. Budaya positif adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian kita, dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah? Yaitu dengan membangun komunikasi dan berkolaborasi dengan semua warga sekolah, yaitu dengan kepala sekolah, teman sejawat, murid, para staf, serta orang tua untuk menciptakan budaya positif yang berkelanjutan, kemudian mengevaluasi dari kegiatan dan melakukan improvisasi secara berkala. Jadi budaya positif yang dilakukan di sekolah itu tidak menutup kemungkinan kita dengan orang tua juga harus ada kolaborasi Bapak Ibu, sehingga apa yang dilakukan anak di sekolah itu juga orang tua mengetahui. Inilah konsep utama budaya positif yang akan saya paparkan pada siang hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama kita akan mengulas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kenapa ini disebut dengan paradigma baru dalam pembelajaran kita? Karena pada saat dulu pembelajaran kita sama ratakan, setiap anak kita melakukan sama. Padahal anak punya kebutuhan tersendiri, padahal anak punya kemampuan sendiri. Akan tetapi kita menyamaratakan. Makanya di sini ada paradigma baru Bapak Ibu Guru. Karena apa? Karena kita harus menyadari bahwa setiap anak memiliki kebutuhan sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa kita perlakukan dengan sama. Semuanya ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang Bapak Ibu Guru semua ketahui, profil pelajar Pancasila itu apa saja? Gotong royong. Yang berikutnya, berikutnya kreatif, mandiri,
bernalar kritis, gotong royong, iya. Itu adalah profil belajar Pancasila yang itu akan kita wujudkan melalui anak-anak didik kita. Jadi anak-anak didik kita upayakan untuk senantiasa berperilaku sesuai dengan profil belajar Pancasila. Dan ini adalah proses Bapak Ibu, tidak bisa langsung jadi, tapi ini adalah proses. Setiap hari kita memberikan teladan. Kita tidak memberikan contoh, tapi kita memberikan teladan. Setiap hari kita harus memberikan teladan kepada anak-anak kita. Sehingga apa? Sehingga anak-anak kita bisa melihat Bapak Ibu guru tidak hanya menyuruh saja, tapi Bapak Ibu guru juga melaksanakan hal-hal yang baik. Profil belajar Pancasila ini mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai yang diakui kebenarannya, yang diakui akan kebaikannya, yang di sini terangkum dalam profil belajar Pancasila. Yang berikutnya adalah disiplin positif. Bapak Ibu, kalau kita mendengar ada kata-kata disiplin, apa yang ada di dalam pikiran kita? Disiplin, iya betul sekali. Disiplin itu identik dengan hukuman, aturan, betul sekali yang disampaikan pembina, aturan. Kemudian makna disiplin itu sebenarnya, ya kita lihat dulu. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi arti yang sesungguhnya adalah belajar. Kemudian dalam budaya kita makna disiplin telah berubah. Maknanya telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata tidak nyaman. Benar apa tidak Bapak Ibu guru? Iya, ketika anak mendengar kata disiplin itu rasanya tertekan. Kalau anak mendengar kata disiplin mesti rasanya tidak bebas. Begitu juga dengan kita kalau dihadapkan dengan disiplin pasti sudah merasakan, wah ini nanti ada aturan yang mengekang kita. Ini pasti nanti kita tidak bisa bebas seperti yang kita inginkan. Betul seperti itu ya? Iya. Kemudian sebagai seorang guru, di mana kita adalah menjadi teladan untuk murid-murid kita, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan motivasi internal murid. Perhatikan, di sini adalah kita harus menumbuhkan motivasi internal. Berarti menumbuhkan motivasi yang datangnya dari anak itu sendiri, bukan karena dari Bapak Ibu guru, bukan karena embel-embel yang lain, tapi karena ada keinginan dari dalam diri kita. Dan itu sangat sulit kalau anak-anak tidak terbiasa. Maka kita sebagai seorang guru harus bisa memancing dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk siswa kita agar dia bisa menumbuhkan motivasi yang ada di dalam dirinya. Nah, saya bacakan kembali, sebagai guru kita harus menumbuhkan motivasi internal kita supaya mereka melakukan disiplin positif tidak karena keterpaksaan, takut dengan hukuman. Jadi ketika anak-anak melaksanakan suatu aturan bukan karena paksaan, bukan karena takut dengan guru BK, bukan karena takut dengan guru bahasa Indonesia, tapi lebih kepada memang dia itu butuh, maunya sendiri, itu untuk diri saya, disiplin itu untuk saya, bukan untuk orang lain. Lanjut. Nah, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu artinya apa? Ini terkait dengan motivasi apa Bapak Ibu? Internal. Jadi anak-anak itu yang namanya merdeka bukan berarti merdeka seluas-luasnya, bukan, tapi merdeka karena dia itu bisa mematuhi peraturan yang dasarnya adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini intinya apa Bapak Ibu? Ini intinya adalah seseorang
sesuatu hal itu atas dorongan apa? Apa yang melandasinya? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira murid-murid kita ada yang seperti ini apa tidak, Bapak Ibu? Banyak. Ada ya. Anak-anak melaksanakan perintah dari Bapak Ibu guru untuk menghindari hukuman yang ada. Kalau seperti itu, berarti ini termasuk dorongan atau motivasi eksternal. Berarti bukan dari dalam dirinya. Yang berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, misalkan seseorang itu atau murid kita melakukan sesuatu tapi dengan harapan mendapatkan imbalan, mendapatkan hadiah entah dari gurunya, entah dari kepala sekolahnya. Nah, ini berarti motivasi yang ada di diri anak itu adalah motivasi eksternal, bukan dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi anak itu melakukan sesuatu patuh terhadap aturan itu karena dia memang butuh, karena dia mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu untuk kebutuhannya dia sendiri, untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, ini berarti dorongan yang datangnya dari dalam dirinya sendiri atau motivasi internal. Nah, inilah Bapak Ibu tujuan dari disiplin positif. Jadi disiplin positif itu datangnya anak-anak berdisiplin, anak-anak mematuhi segala aturan itu karena adanya dorongan dari dalam diri sendiri. Nah, yang berikutnya adalah kebutuhan dasar. Nah, jadi kita semua punya kebutuhan dasar, termasuk anak-anak kita, termasuk murid kita, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan dasar bertahan hidup itu contohnya seperti apa ya? Ada yang bisa menjawab? Iya. Oh iya, seperti makan. Apalagi? Kesehatan. Iya, tentang kesehatan. Kemudian, oh iya, tempat tinggal atau rumah itu adalah merupakan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia termasuk kita, termasuk murid kita. Yang berikutnya adalah kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Kebutuhan kasih sayang dan diterima. Anak-anak terkadang melakukan sesuatu hal yang menurut kita itu di luar aturan. Bisa jadi anak ini kurang kasih sayang. Bisa jadi anak ini tidak diterima di kelas. Bisa jadi anak ini tidak diterima di kelompoknya. Maka dia melakukan segala sesuatu untuk menarik perhatian. Ya, jadi kasih sayang dan diterima. Yang nomor 2. Yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Contoh nyatanya seperti ini Bapak Ibu. Doni merasa hebat karena temannya jadi takut. Doni itu menjadi hebat, merasa hebat gitu dalam suatu hal. Makanya teman-temannya takut dengan dia dan menuruti segala keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Jadi kita sering melihat ada anak-anak yang menurut kita caper sekali, anak-anak yang sering usil gitu di dalam kelas, anak-anak yang menjadi teman-temannya itu takut, dia memiliki power, dia memiliki kekuatan sehingga yang lain itu merasa takut. Nah, anak yang seperti ini berarti dia sedang melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu penguasaan. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Contohnya, Dito merasa bosan dengan
bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan temannya yang mestinya berbeda, beragam dengan apa yang dia milikinya. Maka sikap Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Terkadang anak-anak kita juga seperti itu, dibawakan makanan dari rumah, ternyata tidak dimakan. Apa yang terjadi? Anak ini bosan, yang dibawakan itu saja. Nah, kemudian kalau sampai di sekolah, sampai di kelas, anak ini meminta makanan dari temannya. Karena apa? Makanan temannya itu beda dengan dia. Maka kita sebagai seorang guru melihat bahwa ini adalah merupakan pemenuhan kebutuhan dasar akan kebebasan si anak tersebut. Jadi kita jangan langsung memarahi Bapak Ibu, kita jangan langsung memarahi. Yang jelas anak-anak ini punya kebutuhan dasar seperti halnya kita. Yang berikutnya adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Kalau dengan murid-murid kita berarti murid-murid nanti terus Yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Ini bisa kita lihat ketika anak-anak bertemu dengan teman-temannya, baik itu di kelas, kesenangan, kebutuhan untuk kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain dan tertawa. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu ketika anak-anak di lapangan, ketika anak-anak bertemu dengan teman-temannya, anak-anak merasa bahagia, bermain, tertawa. Akan tetapi kita sebagai guru tetap mengontrol anak-anak kita. Terkadang anak-anak kita dalam bercanda, dalam bermain itu ada yang membahayakan. Jadi kita tetap memperhatikan anak-anak. Yang berikutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita sudah seringkali mendengar kata-kata hukuman, konsekuensi. Untuk restitusi mungkin ini agak masih asing ya. Tapi kalau hukuman dan konsekuensi ini kita sudah sering mendengar, sudah familiar sekali. Ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Yang berikutnya bersifat satu arah, berarti dari guru. Kemudian murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi tidak ada kesepakatan di awalnya. Jadi langsung anak melakukan kesalahan mendapatkan hukuman. Ini bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi hukuman itu bisa berupa hukuman psikis maupun fisik. Yang berikutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah terencana, sudah disepakati. Berarti ada kesepakatan antara guru dengan murid. Yang berikutnya sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Berarti sudah ada tawar-menawar dulu antara murid dengan guru. Kemudian umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila dia melanggar. Yang berikutnya adalah restitusi. Restitusi merupakan proses mengajarkan murid untuk mencari solusi. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa ketika anak melakukan sesuatu kesalahan, maka
maka anak kita bimbing untuk mencari solusi. Bagaimana solusinya dengan permasalahan yang dia hadapi. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi kita bertanya kepada si murid, kamu inginnya menjadi orang yang seperti apa? Kamu ingin menjadi orang yang bagaimana? Terus yang berikutnya, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi dia juga harus bisa memperlakukan orang lain itu seperti apa. Kalau dia diperlakukan dengan baik, maka harusnya dia juga memperlakukan orang lain dengan baik juga. Kemudian Bapak Ibu, ini ada tindakan-tindakan yang mungkin kita di sekolah ini juga melakukannya. Jadi ini tindakan-tindakan guru. Kemudian nanti kita akan membahas bahwa ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi anak ini harus menulis 100 kali di bukunya kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kenapa dia sampai menulis seperti ini? Karena dia terlambat. Jadi ini dia harus menulis di bukunya sebanyak 100 kali. Kalau menurut Bapak Ibu itu namanya hukuman atau konsekuensi. Kalau ada seseorang atau kita sendiri bahkan menyuruh anak yang terlambat menulis 100 kali. Ini kira-kira kalau menurut Bapak Ibu guru termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Karena satu arah. Karena satu arah. Karena ini hanya dari guru. Oke. Kemudian yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Karena terlambat hadir di sekolah, maka dia harus mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali. Kalau menurut Bapak Ibu guru ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Oh sama, karena berasal dari guru, ya satu arah. Yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya, termasuk hukuman. Kemudian yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi temannya ini mengerjakan tugas, kemudian kertasnya dicoret-coret oleh temannya. Maka dia harus mengganti kertas yang dicoret-coret itu. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Iya. Dari beberapa yang sudah dibacakan, apakah Bapak Ibu mengetahui perbedaan hukuman atau konsekuensi? Artinya apa? Apakah Bapak Ibu sudah memahami antara hukuman dan konsekuensi? Sudah memahami? Sudah. Yang berikutnya, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi dia itu harus membersihkan tumpahan air yang dia senggol tadi. Jadi dia jangan menyenggol air, kemudian dia harus membersihkan. Itu termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Yang berikutnya adalah murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Jadi telanjang kaki, tidak memakai alas kaki karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi dia memakai sepatu tapi bukan sepatu warna hitam. Jadi dia harus dari sekolah dia harus melepas sepatunya, telanjang kaki, tidak menggunakan alas kaki. Ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Termasuk hukuman, betul sekali. Yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Bapak Ibu guru, dari apa yang Bapak Ibu guru sampaikan,
Berarti Bapak Ibu Guru sudah jelas antara perbedaan konsekuensi dan hukuman? Jelas atau belum Bapak Ibu? Oh, kurang jelas. Yes. Kalau masih bingung, ya bisa lihat ke depan ya, kita slide ini. Bapak Ibu, antara hukuman dan konsekuensi, saya sendiri pada saat pertama kali mendapatkan materi ini juga sebenarnya masih bingung. Tapi ketika saya mempelajari perlahan-lahan, kemudian saya mendapatkan materi, ketika elaborasi, ketika dengan fasil, ketika dengan PP, dengan fasilitator, sedikit-sedikit akhirnya saya memahami bahwa hukuman dan konsekuensi itu ada bedanya. Yang pertama, hukuman dulu Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman. Kalau hukuman tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang diperbuat. Jadi tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dibuat. Kita lihat contoh yang sebelumnya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi seseorang itu murid yang terlambat sekolah harus mencatat ini tidak ada hubungannya. Dia terlambat ke sekolah tapi kok harus nulis 100 kali, tidak ada hubungannya dengan keterlambatan dia. Kalau misalkan dia menulis itu, apakah jaminan besok itu tidak akan mengulang lagi? Tidak ada jaminan kan Bapak Ibu? Iya. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terlambat dia harus keliling lapangan. Tidak ada hubungan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu guru perhatikan yang terakhir, yang soal yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK itu pelajaran olahraga ya? Iya. Ini termasuk konsekuensi karena ada hubungannya dengan pelajaran olahraga. Lari itu kan ada hubungannya dengan pelajaran PJOK. Tapi untuk yang atas, paling atas itu tadi, dia terlambat harus menulis kalimat 100 kali. Itu sama sekali tidak ada hubungannya. Jadi di sini harus bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Terkadang kita juga melakukan ini sebelum kita tahu ini hukuman ataukah konsekuensi. Terus yang berikutnya, konsekuensi ada hubungannya dengan kesalahan yang diperbuat, ya seperti itu tadi. Coba kita perhatikan untuk soal yang mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berarti murid kita itu melakukan suatu tindakan mencoret-coret kertas temannya. Nah maka dia harus mengganti kertas yang dicoret-coret. Itu konsekuensi. Nah kalau hukuman kira-kira bagaimana? Misalkan lari lapangan, kamu kan mencoret-coret kertas iya temanmu, makanya kamu push up. Iya kata Bu Yuri, push up, makanya kamu push up. Itu hukuman karena tidak ada hubungan. Tapi kalau mencoret-coret kertas temannya, kemudian dia harus mengganti kertas itu, maka itu disebut konsekuensi. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Iya. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat oleh seluruh warga kelas lewat kegiatan curah pendapat yang di dalamnya memuat tentang pernyataan-pernyataan universal dan dibuat dalam bentuk positif yang dapat digunakan untuk memotivasi seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat. Jadi ini keyakinan kelas itu dibuat agar kita lebih bersemangat lagi. Ketika kita mau berbuat salah, kita ingat keyakinan apa yang sudah kita buat di kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibuat di dalam kelas, setiap anak mencurahkan keinginannya. Misalnya masuk harus tepat waktu. Kita anak-anak yang rajin, maka kita harus masuk tepat waktu. Misalkan seperti itu. Monggo Bu Mawar silakan duduk. Yang berikutnya, yang namanya keyakinan kelas, setiap anak tadi sudah mencurahkan
pendapatnya, keinginannya gitu bisa ditempel di papan tulis atau kertas dan lain sebagainya. Perlu diketahui Bapak Ibu, yang namanya keyakinan kelas itu bukan harga mati. Jadi sekali kita membuat, terus besoknya itu lagi, besoknya itu lagi, semester depan itu lagi, tahun depan itu lagi. Tidak, tapi ini bisa dievaluasi. Terkadang apa yang dilakukan anak itu kan tidak sama dengan hari ini. Hari ini tidak ada pemulihan, besok mungkin ada canda-candaan, ya kan? Ada teman kita yang memanggil dengan sebutan bukan nama kita tapi nama orang tua kita. Kalau di kelas ini, bisakah itu dibuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas? Bisa tidak? Bisa. Itu mengandung nilai-nilai universal, yaitu menghargai. Berarti ketika anak itu memanggil temannya dengan sebutan nama orang tuanya, berarti dia tidak menghargai temannya dan juga orang tuanya. Nah, itu bisa ditambahkan. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat itu bukan harga mati, yang saklek, yang sudah jadi, tidak bisa direvisi lagi, bukan. Itu bisa dievaluasi, bisa ditambahkan lagi. Yang berikutnya, Bapak Ibu, ini di depan ada kesepakatan kelas. Ya, ini adalah kesepakatan kelas. Bapak Ibu bisa melihat yang hijau dan yang putih di sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Jadi ini adalah berawal dari keyakinan kelas, kemudian menjadi suatu kesepakatan kelas. Ya, menurut Bapak Ibu, manakah yang merupakan keyakinan kelas? Yang warna hijau, ataukah yang sebelah sini warna putih? Kalau menurut Bapak Ibu guru yang mana? Yang putih. Alasannya kenapa? Kami semua. Iya, kesepakatan kelas itu kita yang membuat, anak-anak yang membuat, murid kita yang membuat, melibatkan kita gurunya juga. Gitu. Apa bedanya yang putih dengan yang hijau Bapak Ibu? Yang putih dengan yang hijau, bedanya apa? Di dalam kata-kata kalimat yang hijau itu lebih kepada pemerintah, seolah-olah ada perintah di situ, ada yang diperintah. Tetapi kalau yang warna putih itu adalah motivasi dari diri murid kita sendiri, karena di situ ada kata kami dan di situ mengandung hal-hal yang positif karena datangnya dari diri kita sendiri, dari murid kita sendiri. Dan kesepakatan kelas ini bisa melibatkan Bapak Ibu guru. Ya, jadi misalkan yang ketiga, yang keberapa ya? Yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu berarti di kelas itu ada kesepakatan, ada nilai-nilai universal yang dijunjung, yaitu saling menyayangi, tidak hanya dengan temannya, tapi juga dengan gurunya. Nah, seperti itu. Ini mengandung unsur yang positif. Yang berikutnya, kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang semangat belajar. Kenapa kok tidak semangat belajar saja? Kalau semangat belajar itu seolah-olah ada perintah yang datangnya dari luar, bukan dari dalam diri si anak tersebut. Yang berikutnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi satu dengan yang lainnya saling peduli. Ketika ada teman kita yang sedang kesusahan, maka yang lainnya bisa membantu. Ya, jadi perbedaan antara yang hijau, meskipun ini tulisannya sama-sama kesepakatan kelas, antara yang hijau dengan yang putih itu lebih yang benar adalah yang putih, karena di situ mengandung unsur motivasi internal yang berasal dari dalam diri murid kita.
Bapak Ibu, ini adalah kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini contoh nyata, ya, contoh nyata yang saya lakukan di kelas 7B. Ya, di kelas 7B ketika pelajaran saya, anak-anak saya minta untuk membuat satu keyakinan kelas. Jadi saya bagikan kertas, kemudian anak-anak menulis, kemudian ditempel di papan tulis. Dan tidak hanya itu saja Bapak Ibu, misalkan kita berkreasi, tidak hanya di papan tulis. Kalau mungkin papan tulisnya hanya satu, kita bisa menggunakan kertas yang lain atau media lain. Kemudian hasil tempelannya itu nanti bisa ditempel di dinding kelas. Ketika ada anak-anak yang melanggar, biarkan anak-anak mencari tulisannya sendiri, silahkan dilihat. Biar anak-anak itu ingat kembali apa yang sudah ditulisnya. Itu adalah kesepakatan kelas, kesepakatan bersama yang mengandung nilai-nilai universal. Kemudian bisa juga dibuat seperti yang ada di sebelahnya ini ya, sebelahnya ini bisa dibuat seperti ini agar lebih menarik. Kenapa kok kesepakatan kelas yang tadinya satu kelas menulis semuanya, kok ini dirangkum menjadi ada berapa ini? Ada 5. Kenapa kok hanya 5 saja? Karena yang setipe, yang sejenis itu kita jadikan satu. Kita jadikan satu, kemudian kita rangkum, kita buat dengan media yang lebih menarik agar anak-anak juga melihatnya merasa semangat. Kemudian setelah jadi ini bisa ditandatangani oleh anak-anak dan juga oleh guru. Jadi murid-murid kita boleh tanda tangan di situ, membubuhkan tanda tangannya di situ, termasuk kita gurunya boleh tanda tangan di situ. Ini merupakan kesepakatan kelas. Ini yang sudah saya lakukan di kelas 7B. Yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Yaitu yang pertama adalah menghukum, membuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol. Nanti kita akan paparkan satu-satu. Yang pertama adalah posisi kita sebagai penghukum. Kita pernah tidak memposisikan diri kita sebagai penghukum untuk anak-anak kita, untuk murid-murid kita. Sekarang coba kita perhatikan. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi tidak hanya fisik saja, tapi dengan kata-kata pun itu bisa dikatakan menghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Cara dia itu caranya guru tersebut. Yang berikutnya, ketika guru tersebut menghukum menggunakan nada suara yang tinggi, bahasa tubuhnya sudah kelihatan kalau dia emosi, matanya melotot Bapak Ibu guru, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk maupun menghadap. Jadi sudah melotot, nunjuk-nunjuk. Nah, itu kita tidak tahu apakah kita itu pernah melihat yang seperti itu apa tidak. Semoga saja kita bukan posisi penghukum. Sebagai guru, ya kita harus menghindari posisi ini, posisi penghukum. Kemudian kata-kata yang biasa yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh penghukum, oleh guru yang menghukum adalah kata-kata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas, seperti itu. Kemudian kamu selalu saja. Contoh kata-kata guru: patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Contoh kata-kata guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum: patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Kemudian ketika ada anak terlambat, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu.
Ya, kita introspeksi saja Bapak Ibu, pernahkah kita berada di posisi yang seperti ini? Ya, kita introspeksi. Pernah ya Bapak Ibu dulu ya? Ya, pernah. Kita jujur, kita pernah melakukan seperti itu karena kita saling sadari. Bapak Ibu silakan perhatikan video yang ada di depan. Iya Bapak Ibu, ini adalah satu contoh posisi guru sebagai penghukum. Jadi ketika ada anak yang masuk terlambat masuk kelas, kemudian gurunya sudah menyambutnya dengan penuh emosi, dengan nada suara yang tinggi yang mengatakan terlambat lagi, kapan sih kamu tidak terlambat? Karena apa? Saking jengkelnya Bapak Ibu guru yang sering menjumpai si anak ini terlambat. Ini hanya salah satu contoh ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, bagaimana perasaan murid apabila guru berbicara seperti itu? Kita coba Bapak Ibu, kita posisikan sebagai murid yang ketika terlambat kita diperlakukan seperti itu. Ada kalimat dari Bapak Ibu guru yang seperti itu, terlambat lagi. Kira-kira apa perasaan yang Bapak Ibu rasakan kalau Bapak Ibu menjadi seorang murid? Sakit, iya, sakit. Kemudian apa Bapak Ibu? Jengkel, dendam, iya. Murid marah, bisa saja ini jadi dendam. Murid bersifat agresif. Kemudian bisa saja mencoret-coret bukunya atau meja ketika sudah duduk. Bisa saja murid ini mencoret-coret bukan hanya bukunya, tapi bisa mencoret-coret buku temannya karena meluapkan emosinya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini juga bisa terjadi menggores kendaraan Bapak Ibu guru. Karena apa? Karena dia meluapkan emosinya, kemudian dia saking jengkelnya, dia mengingat mana sih kendaraan guru saya yang tadi marah, kemudian bisa menggores kendaraan Bapak Ibu guru. Yang berikutnya adalah posisi pembuat merasa bersalah. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dari yang tadi, dari yang penghukum, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa bersalah, merasa tidak nyaman, atau rendah diri. Nada suara yang memelas, halus, sedih, bahasa tubuh bisa dilihat lebih merapat kepada anak dan sedikit lesu. Contoh kata-kata guru di posisi pembuat merasa bersalah, yaitu ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tuamu tahu kamu berbuat seperti ini, berbuat begini. Nah, ini percakapan yang selanjutnya. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa. Nah, ini adalah beberapa contoh kata di mana seorang guru memposisikan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah. Silakan disimak ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu video contoh di mana guru memposisikan dirinya sebagai pembuat merasa bersalah. Ini masih ada beberapa lagi Bapak Ibu guru yang ingin saya tanyakan adalah di manakah posisi kita? Kita memposisikan di mana ini? Yang pertama tadi penghukum atau pembuat merasa bersalah.
Semoga tidak semua ya Bapak Ibu Guru. Semoga di dua posisi ini tidak semua. Tidak semua ya? Alhamdulillah. Yang berikutnya adalah bagaimana perasaan murid kita bila ditegur seperti ini. Bagaimana perasaannya? Iya, merasa bersalah. Seandainya orang tuamu tahu bagaimana. Makanya si anak ini, murid kita ini akan lebih merasa bersalah. Sudah mengecewakan orang-orang yang menyayangi dia. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, terutama gurunya, orang tuanya. Murid akan memiliki penilaian buruk tentang dirinya dan merasa tidak berharga. Ternyata saya salah terus. Ternyata saya seperti ini terus. Jadi dia itu merasa tidak ada harganya sama sekali. Yang berikutnya adalah posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi dengan cara-cara persuasi. Hal positifnya apa? Hubungan terjalin baik antara murid dengan guru. Hal negatifnya adalah apabila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Ya, kalau si guru itu tidak mau membantunya, maka murid akan kecewa. Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu itu saja. Perlakuannya kepada guru itu saja, tapi guru lain diperlakukan berbeda. Karena apa? Yang dia rasakan sebagai teman adalah guru A. Jadi dia baiknya dengan guru A, sementara untuk guru yang lain tidak diperlakukan seperti guru yang A itu tadi. Kemudian contoh kata-kata guru di posisi teman adalah, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi guru berusaha mengingatkan, kemarin kan Bapak sudah membantu, makanya kamu harus berbuat yang baik, seperti ada imbalan. Ya sudah, lain kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini adalah beberapa kata yang seguru memposisikan dirinya sebagai teman. Kemudian bagaimana perasaan murid dengan posisi guru, sikap guru yang seperti ini? Murid cenderung untuk senang karena apa? Guru akrab, guru dekat sebagai seorang teman. Akan tetapi si murid ini akan tergantung kepada guru tersebut. Karena apa? Karena sudah seperti teman. Jadi ketika tidak ada dia mencari, ketika ada masalah dia minta bantuan. Tapi ketika tidak bisa membantu, maka dia akan kecewa. Murid mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi guru tersebut diandalkan. Murid akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Kalau guru itu menyuruh dia, maka dia melaksanakan. Tapi belum tentu kalau guru lain yang menyuruh, memerintahkan dia melaksanakan, belum tentu. Karena apa? Karena dia sudah merasa nyaman dengan guru tersebut. Karena apa? Dia sudah dianggap sebagai teman. Yang berikutnya adalah pemantau. Posisi kontrol yang berikutnya adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dalam hal ini adalah murid kita. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan. Ini seperti guru kita ya, berapa kali ini terlambat, berapa kali ini tidak memakai dasi, berapa kali ini memakai sepatu yang tidak warna hitam, seperti itu. Jadi ini mengandalkan catatan-catatan dan berdasarkan aturan seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ada buktinya, bukti pelanggaran. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, jadi formal. Nah, di sini ada percakapan antara guru dengan si adik.
muridnya. Ya, bisa minta tolong dibacakan antara Bu Esa dengan Bu Lina, ya. Bu Lina sebagai guru, Bu Pavita sebagai guru, yang Adi Bu Lina. Ya, bisa minta tolong ya di nggak usah di sini saja untuk berdua ya. Jadi ini namanya Iya namanya Adi. Yang satu gurunya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Bu. Kamu terlambat sudah 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya. Terima kasih kepada Bu Lina dan Bu Esa yang telah mencoba untuk mempraktekkan posisi sebagai pemantau. Jadi di sini ada guru dan juga ada siswa dengan suara datar, bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Iya Pak. Jadi dia sudah tahu konsekuensinya dari apa yang ada di sini percakapan ini. Kira-kira si Adi tahu tidak konsekuensinya? Tahu ya. Nah, ini posisi pemantau. Kemudian bagaimana perasaan murid? Bagaimana perasaan si Adi ini saat diperlakukan seperti ini oleh gurunya? Murid merasa memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah. Jadi si Adi sebagai seorang murid sudah mengetahui konsekuensi apa yang akan diterimanya. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Jadi seandainya guru emosi tapi tidak ditunjukkan secara berlebihan, menjadi marah atau berbuat salah. Murid tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada saat jam istirahat karena dia harus menyelesaikan tugas di jam istirahat. Ini akan membuat murid kita merasa tidak nyaman. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi ketika murid mengerjakan tugas ini di jam istirahat, maka ibu bapak tetap memantau si murid ini. Itu adalah di posisi kita memposisikan diri kita sebagai pemantau. Lanjut bapak ibu, ya ini posisi yang terakhir. Ini adalah posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi ketika murid berbuat sesuatu, maka harus bisa dipertanggungjawabkan. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi ketika murid kita berbuat salah, maka murid kita ajarkan, kita pancing untuk menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Bagaimana jika murid itu tidak bisa menemukan solusi, maka kita harus menggunakan pancingan-pancingan. Kita harus menggunakan pemantik untuk dapat sampai dan posisi menemukan solusi. Ketika si anak belum bisa menemukan solusi, maka si guru menuntun si anak ini secara perlahan-lahan. Kita bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa untuk membuat anak ini akhirnya berpikir apa sih solusi yang harusnya saya terapkan. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi sebelum menjadi posisi manajer, seorang guru di posisi manajer, dia juga harus sudah menguasai posisi sebagai teman dan sebagai pemantau. Jadi suatu saat, sewaktu-waktu dia bisa menjadi manajer, bisa menjadi teman,
bisa menjadi memantau. Kemudian contoh kata-kata guru yaitu apa yang kita yakini. Berarti apa yang kamu yakini nak? Berarti kita kembali lagi ketika kita dulu sudah membuat keyakinan kelas, kita membuat kesepakatan kelas. Ingat itu, apa yang sudah kamu tulis dulu. Apakah kamu meyakininya? Apakah kamu masih meyakini apa yang dulu kamu tulis? Apakah kamu masih meyakini dulu yang sudah kamu lakukan itu, yang sudah kamu tempel itu? Nah, guru berusaha mengingatkan seperti itu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ya, jadi dulu siswa murid kita sudah pernah berbuat, melakukan keyakinan kelas, menulis, menempel di dinding, di kertas. Makanya kita mengingatkan lagi, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, kemudian kan si anak ini nanti menjawab, si murid kita menjawab, oh iya Pak, saya bersedia. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, berarti saya sebagai siswa itu ingin berusaha menjadi siswa yang lebih baik, ingin menjadi siswa yang lebih jujur dan lain sebagainya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan kita sebagai guru yang memposisikan diri sebagai manajer kepada murid kita. Bagaimana perasaan murid itu? Dia merasa bahagia, merasa dihargai, diakui keberadaannya, bahwa meskipun saya berbuat salah, tetapi guru saya tidak langsung menghakimi saya, guru saya tidak langsung menghujat saya, tapi guru saya itu mengarahkan saya. Nah, ini adalah perasaan murid ketika guru berada di posisi manajer. Kemudian yang berikutnya, ini adalah materi yang terakhir Bapak Ibu. Ini materi restitusi. Ini adalah materi yang terakhir yang akan saya paparkan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini ada unsur memperbaiki kesalahan mereka. Siapa yang memperbaiki kesalahan? Ya mereka sendiri, yang murid itu sendiri, sehingga mereka nantinya akan kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih baik. Yang berikutnya, restitusi merupakan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Jadi restitusi itu tawaran-tawaran yang disampaikan oleh guru kepada anak. Kalau kamu misalkan seperti ini bagaimana? Apa solusinya? Jadi anak-anak itu diarahkan untuk bisa berpikir, menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid tersebut pada kelompoknya. Jadi restitusi itu fokusnya pada solusi. Jadi seperti ini Bapak Ibu gambarnya. Ketika ada anak yang berbuat salah, kita panggil jangan di depan anak-anak yang lain, jangan di depan murid-murid yang lain. Ini akan membuat dia malu. Jadi kita panggil di ruangan tersendiri. Dia menceritakan apa tadi yang sudah dilakukan. Kemudian kita jangan langsung menyalahkan si anak, tapi kita mencoba mendengarkan anak. Ya, mendengarkan apa yang dia lakukan, alasannya apa, kemudian kita arahkan anak ini menemukan solusi terhadap permasalahannya dia sendiri. Nah, ini namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini namanya segitiga restitusi. Yang paling bawah adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang sebelah sana validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Perhatikan Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi, yang dimana ini adalah cara yang paling efektif untuk menangani anak-anak yang bermasalah. Tadi di dalam segitiga
tiga restitusi yang paling bawah adalah menstabilkan identitas. Betul ya Bapak Ibu? Ya, betul ya, menstabilkan identitas. Kita lihat yang pertama, tujuan dari menstabilkan identitas ini apa? Yaitu untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal, melakukan kesalahan, menjadi orang yang sukses. Kita sudah tahu anak itu berbuat salah, tapi jangan kita salahkan. Ya, sudah tahu anak itu berbuat salah, tapi kita jangan langsung menyalahkan. Kemudian yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini kata-kata yang bisa kita ucapkan Bapak Ibu. Oh, kamu berbuat seperti itu, ya sudah, tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Kamu melakukan seperti itu, ya wajar saja, karena tidak ada manusia yang sempurna. Saya dulu juga pernah melakukan hal yang sama seperti kamu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu jangan khawatir. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi ketika ada anak yang berbuat salah, maka jangan terus dicari-cari siapa yang salah. Jangan. Ya sudah, kita cari solusinya. Ya, saya tidak mencari siapa yang salah, tapi marilah kita mencari solusinya. Itu yang kita sampaikan kepada si anak ini. Kamu berhak merasa begitu. Misalkan ya, ada anak yang memanggil dengan nama orang tuanya, memanggil temannya dengan nama orang tuanya. Kemudian dia itu akhirnya marah-marah. Dia mencoret-coret dinding kelas. Misalkan seperti itu. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita katakan kepada si anak ini, kamu berhak melakukan seperti itu. Artinya apa? Dia itu mencoba untuk mempertahankan dirinya, mempertahankan harga dirinya, biar orang lain itu tahu kalau yang dilakukan temannya itu tidak baik. Tapi dia juga melakukan yang tidak baik juga, mencoret-coret itu. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Orang pasti pernah berbuat salah. Saya dulu juga pernah mencoret-coret tembok. Tapi kita harus tahu itu perbuatan yang tidak baik. Terus kalau menurut kamu, apa nanti yang harus kamu lakukan? Kita mencoba menyadarkan si anak ini dengan memberikan pilihan solusi-solusi kepada si anak ini. Biarkan anak berpikir dulu, mencari solusinya dulu. Terus yang berikutnya adalah, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah kata-kata yang bisa kita sampaikan kepada anak ketika kita menstabilkan identitas. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ya, tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Perhatikan Bapak Ibu guru yang warna biru. Ya. Ini adalah kata-kata yang bisa kita ucapkan kepada si murid kita yang berbuat salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi anak merasa masih ada harapan. Oh iya, saya berbuat salah seperti ini, tapi guru saya menilai bahwa saya itu masih belum seberapa apa yang saya lakukan itu. Saya masih bisa berbuat lebih buruk lagi, tapi saya tidak mau melakukannya. Ini adalah tindakan validasi. Yang berikutnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, dengan kalimat seperti ini, maka si anak ini nanti akan bercerita, oh iya Bu, saya melakukan ini karena ini. Jadi kita tahu apa alasan si anak ini, si murid kita ini melakukan hal tersebut. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat diri kamu. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kita tidak menyalahkan si anak ini langsung. Nanti anak makan merasa emosi. Jadi itu kata-kata yang kita sampaikan untuk memvalidasi tindakan mereka yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan dan menjadi orang yang dia inginkan. Kata-kata yang biasa atau kalimat yang biasa kita sampaikan adalah
kamu besok mau jadi orang yang seperti apa? Terus akhirnya dia cerita, saya ingin menjadi orang yang lebih baik, Bu, saya ingin menjadi orang yang lebih jujur, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah kegiatan implementasi segitiga restitusi yang saya lakukan. Bisa dilihat ya, ini ada 2 skenario ya. Yang pertama adalah, kasus pertama adalah Icang tidur di kelas. Yang kedua adalah Rizka tidak memakai seragam ke sekolah. Ya, ini adalah contoh praktek penerapan segitiga restitusi. Mas Icang, ini sudah waktunya pulang, tapi Ibu minta waktu sebentar karena Ibu ingin berbincang-bincang sama kamu. Akhir-akhir ini Ibu sering melihat kamu tertidur di dalam kelas. Apa betul seperti itu? Iya, Bu. Sebenarnya tidur di dalam kelas itu tidak hanya kamu saja yang melakukannya. Ada beberapa teman kamu yang melakukan hal yang sama. Kalau Mas Icang, alasannya kenapa kok sampai tertidur di dalam kelas? Tidur kemalaman. Kenapa tidurnya kemalaman? Bermain game sampai larut malam. Terus seperti itu? Kalau bermain game sampai larut malam hingga akhirnya tertidur di dalam kelas, kalau menurut Mas Icang itu melanggar kesepakatan kelas apa tidak? Iya, Bu. Melanggar keyakinan kelas apa tidak? Iya, Bu. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin. Berarti Mas Icang melanggar kedisiplinan. Betul ya? Ya. Kalau sudah tahu seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Mengurangi waktu bermain game. Iya, mengurangi waktu untuk bermain game. Untuk kedepannya Mas Icang ingin menjadi sosok siswa yang seperti apa? Yang lebih disiplin. Yang lebih disiplin. Ibu doakan kamu menjadi siswa yang lebih disiplin, bisa menerapkan disiplin di sekolahan maupun di keluarga. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Mas Icang inginkan bisa terwujud. Terima kasih ya Mas Icang ya. Ini Bapak Ibu kasus yang pertama, Icang tidur di kelas. Nah, apa yang dilakukan oleh guru ini adalah merupakan penerapan dari segitiga restitusi. Yang kasus kedua, Mbak Rizka, ini mohon maaf ya, karena Ibu memperhatikan kamu beberapa hari ini memakai pakaian yang tidak sesuai dengan aturan dari sekolah. Kenapa ya Mbak kok pakainya bebas? Karena bajunya ketinggalan di rumah saudara. Berarti kemarin ke rumah saudara ada kepentingan apa Mbak? Oh gitu. Iya. Berarti alasannya ke rumah keluarga membawa baju seragamnya tertinggal di sana ya. Mbak Rizka ini bukan satu-satunya yang memakai seragam tidak sesuai dengan aturan sekolah, tapi tidak tepat ya, alasannya sudah disampaikan. Kemudian Mbak Rizka, menurut Mbak Rizka, apakah memakai pakaian yang bebas seperti ini ke sekolah itu melanggar atau tidak sesuai dengan kesepakatan kelas? Ya, karena tidak disiplin gitu ya. Oke. Terus tindakan apa yang akan Mbak Rizka lakukan setelah ini? Memakai sesuai dengan harinya, memakai seragam ya Mbak Rizka ya, sesuai dengan aturan sekolah yang ada. Kemudian dari peristiwa ini Mbak Rizka besoknya, kedepannya ini menjadi siswa yang bagaimana? Disiplin. Alhamdulillah menjadi siswa yang disiplin. Kemudian siswa yang seperti apa lagi? Bertanggung jawab. Iya, terima kasih ya Mbak Rizka ya. Terima kasih, semoga Mbak Rizka dan teman-teman bisa lebih disiplin. Ya, Mbak Rizka silakan boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Ini adalah kasus yang kedua Bapak Ibu.
Rizka tidak memakai seragam sekolah. Saya yakin Bapak Ibu guru semua sudah memahami di mana di sini ada langkah-langkah dari segitiga restitusi yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, ini adalah tanggapan dari murid yang tadi saya panggil. Nanti saya dipanggil Bu Gustiani di ruang meeting. Saya dipanggil karena sering tertidur di dalam kelas. Saya tidak dimarahi, tetapi saya diarahkan untuk mencari solusi. Terima kasih Bu Gustiani. Ini adalah tanggapan dari siswa yang sudah saya panggil. Saya memakai pakaian tidak sesuai aturan sekolah. Saya dipanggil Bu Gustiani, tapi saya tidak dimarahi. Saya dibimbing untuk mencari solusi. Terima kasih Bu Gustiani. Nah, ini adalah tanggapan-tanggapan dari murid-murid yang sudah saya panggil Bapak Ibu. Ya, ini adalah merupakan penerapan dari segitiga restitusi. Ini yang terakhir dari apa yang saya paparkan. Dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa penanganan masalah yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru memposisikan dirinya sebagai manajer dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali Bapak Ibu tadi sudah mendengarkan pemaparan saya sebagai pengimbasan dari budaya politik, dari budaya positif yang saya lakukan, yang saya pelajari di modul 1.4. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas segala partisipasinya. Sugeng kondur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Trisnawati, saya rekan dari Ibu Kostiani, guru mapel Bahasa Indonesia. Saya mengajar di SMP Muhammadiyah 1 Kudus. Setelah saya mengikuti pengimbasan budaya positif, saya lebih memahami bagaimana harus bersikap kepada murid. Ternyata pemahaman saya dalam menghadapi murid tidak sepenuhnya benar. Saya lebih memposisikan diri saya sebagai penghukum. Untuk kedepannya, saya akan terus belajar dan mencoba menerapkan segitiga restitusi, membimbing murid untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Terima kasih Bu Gustiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Riana Sari. Saya adalah guru informatika di SMP Muhammadiyah 1 Kudus. Saya merupakan teman dari Bu Gustiani. Kemarin saya mengikuti pengimbasan budaya positif yang dipaparkan oleh Bu Gustiani. Dari pemaparan Bu Gustiani yang saya tangkap, murid-murid saya sebagian besar sudah banyak yang tertib atau disiplin. Akan tetapi dari hasil pemaparan yang saya ikuti, ternyata murid-murid saya yang sudah tertib itu belum berasal dari dalam dirinya sendiri, melainkan dia tertib karena berasal dari faktor eksternal atau berasal dari luar dirinya sendiri. Entah itu karena dia takut dengan hukuman guru atau ingin mendapatkan hadiah atau reward dari temannya atau bapak ibu guru. Ya, untuk itu, untuk kedepannya saya akan lebih dekat dengan murid dan mendorong mereka untuk menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya sendiri sehingga mereka disiplin karena memang mereka sendiri yang membutuhkan, bukan karena takut dengan hukuman dari bapak ibu guru. Ya, itu yang bisa saya jelaskan di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.